Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Pada hari berbahagia ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita akan berkunjung ke rumah Uni Hajah Mediana 1 SE, perantau Solok Selatan yang bermukim di Gudang Peluru, Tebet, Jakarta. Uni Mediana 1 adalah Ketua Harian IKAMAS, Ikatan Keluarga Masyarakat Solok Selatan, organisasi perantau di Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Ya, waduh, sekarang kita lagi berkunjung ke rumah Uni Hajah Mediana 1 SE, perantau Solok Selatan yang ada di Jakarta. Ini sekarang nih, saya sudah sampai nih di kediamannya Ibu Mediana 1. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali informasi-informasi tentang perantau Solok Selatan yang ada di Jakarta ini. Karena Uni Med ini adalah perantau Solok Selatan yang ada di Jakarta, itu yang berasal dari Muara Labu. Nih, mau nanya-nanya nih. Iya. Nah, Uni ini asli Solok Selatan ini? Iya. Asli Solok, Muara Labu. Oh, Muara Labu. Muara Labu. Iya. Muara Labu ini, ya. Dan dari tahun berapa nih di sini? Lahir di Jakarta, di Cimandiri, dulu di Cikini, tinggal di sana, di Cimandiri 3. Terus pindah aja dari Cimandiri ke Paimongolin, dari Paimongolin terus ke Tebet. Sekarang di Tebet ini ya? Di Tebet nih, gitu kan. Jadi ini kalau itu orang tua ini dari Muara Labu asli ya? Nah, dua-duanya. yang bapak nih tahun berapa nih datang ke Jakarta nih? Kalau bapak itu Bandung dulunya kan, menikah dengan mami itu tahun 50, terus langsung ke Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta, menikah langsung di Jakarta nih kali ini ya? Di kampungnya di mana nih bapak nih? Di Lawe. Oh, di Batang Lawe, Setalang ini? Sukunya apa nih? Sukunya Durian. Suku Durian ya. Ya kalau ibu ini di Muara Labunya di mana nih? Di Muara Labu di pasar. Oh iya. Sukunya Jambanan Balimur. Oh iya. Oh kalau gitu di Gadungan ya? Di Muara Labunya di Gadungan ya? Iya. Oh ini kalau gitu keturunan orang Gadungan ya? Orang Gadungan Muara Labu ya? Muara Labu. Nih kalau misalnya selama Uni di Jakarta ini kan selalu mungkin sosialisasi atau bersilaturahmi dengan warga Solok Selatan yang ada di Jakarta ya? Ya. Itu bagaimana perbedaannya nih seperti zaman dulu dengan sekarang tuh apa sih yang berbeda, yang signifikan yang dirasakan? Ya karena tambah banyak. Kalau dulu orang-orang Labu yang orang Solok Selatan lah ya, ceritanya dulu masih Solok Selatan itu. Sekarang ini kan orang Solok Selatan di Jakarta ini udah banyak sekali ya nih. Kalau nggak salah saya menurut data terakhir waktu halal itu kita ambil datanya sudah hampir mendekati 4.200 orang nih, 4.202 ya. Nah sekarang saya mau nanya nih Tony nih sebagai senior atau katakanlah orang yang sudah lama mengikuti organisasi perantau di Jakarta ini, ini apa sih perbedaannya misalnya zaman dahulu itu dengan zaman sekarang itu, pergaulan atau sosialisasi orang Solok Selatan yang ada di Jakarta ini waktu zaman dulu gimana gitu? Karena zaman dulu itu kan masih sedikit. Iya. Dulu itu kan masih kecamatan ya. Jadi namanya Ikasupan gitu. Jadi dulu itu karena hanya pakai telepon, jadi bisa
berkumpulnya itu mudah, masih belum begitu banyak. Ya. Nah itu ketemunya itu pas Lebaran. Lebaran itu kita sama-sama sholat dulu itu di Al-Azhar di Bayoran. Jadi akrab sekali ya nih. Akrab sekali karena dulu yang paling besar itu Masjid Agung itu Al-Azhar. Pada kumpul situ nih. Kumpul situ, kita ketemu di situ. Waduh, jadi rasa kekeluargaannya ini sekali ya. Ya, apa namanya tuh akrab sekali. Nanti baru apa namanya ya datang dari rumah itu akrab dulu. Waktu itu kan belum ada kabupaten, ini masih kecamatan-kecamatan kita di bawah Kabupaten Solo ini ya. Itu waktu itu anggota IPASUPA ini ada yang dari Sangir juga ya. Dari Surian ya. Dari Muara Labu. Itu tergabung semua dalam IPASUPA. Iya, betul. Gitu ya. Jadi akrab sekali ya. Sejak adanya sudah jadi kabupaten, maka dibentuklah IKAMAS ini. Oh, jadi IKAMAS setelah ada kabupaten baru untuk mengimbangi organisasi ini dibuat organisasi tingkat kabupaten ini ya. Ya, tingkat kabupaten itu di Gedung Juang. Oh iya ya. IKAMAS ya. IKAMAS. Ikatan Keluarga Masyarakat Solo Selatan. Iya. Itu udah berapa periode ngurusnya nih? Dulu yang pertama itu ketuanya itu almarhum Darminus Adam. Oh iya, Pak Haji Darminus Adam ini ya. Haji Darminus Adam. Iya. Nah, setelah beliau wafat, diganti Pak Ridho Anandani. Jadi Pak Dr. Ridho Ananda Anwar ini yang kedua ya? Yang kedua. Di periode yang kedua ya, sampai sekarang nih? Sampai sekarang, iya. Tahu nih sendiri di IKAMAS itu ada jawaban nih? Ya, karena dulu itu Ridho itu mintanya supaya ibu-ibu lah yang mengurus sebetulnya begitu. Tapi ya gimana juga kita ibu-ibu sampai di mana lah ininya ya kekuatan untuk membangun itu semua ide-ide itu. Jadi jabatan ini di ketua harian. Oh, ketua harian IKAMAS ya. Ketua harian IKAMAS. Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Masyarakat Solo Selatan ya. Jadi kegiatan-kegiatannya saya lihat banyak juga nih, baik di sini secara setiap tahun mengadakan dalam. Tapi juga sering pulang ke kampung juga ini ya. Apa aja tuh kegiatannya kampungnya? Kegiatannya kemarin itu salah satunya itu sunat masal. Oh, sunat masal. Ya. Selain itu kita menghimbau sebetulnya bagi warga rantau ini untuk kalau ingin ikut membantu membangun, membuat MCK di tempat-tempat pariwisata. Oh iya. Itu IKAMAS pernah ini ya, nyumbang juga ya? Untuk, ya. Di Gua Batu Kapal. Oh. Ya. Nah, jadi gini nih, kalau lagi pulang kampung itu berarti Uni sering juga ada tempat-tempat wisata di kampung deh ya? Oh iya. Sering ya? Karena kan kalau kita ingin membangkitkan pariwisata di kampung kita, ya salah satunya fasilitas. Itu MCK ya. Kalau kita lihat kan MCK-nya itu ya udah mesti yang bagus lah ya. Jangan orang disuruh ke kali kan itu susah ya. Itu mah zaman dulu. Zaman dulu. Itu mah zaman dulu ini. Zaman dulu. Jadi ada musik. Nah, sekarang gimana nih di dalam kondisi seperti sekarang ini, negara kita malah dunia itu sedang dilanda pandemi COVID-19 ini ya. Itu organisasi IKAMAS itu silaturahminya dengan masyarakat rantau Solo Selatan yang ada di Jakarta itu gimana nih? Kita ibu-ibu masih ada Zoom meeting dengan adanya arisan. Oh, Zoom meeting gitu ya? Wah, agak maju gitu ya. Ya, karena itulah satu-satunya yang kita bisa menghibur hati kita dalam keadaan pandemi ini. Kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh. Ini kondisi pandemi ini ya memang menghalangi aktivitas kita tidak sebebas seperti dulu ya. Sedangkan dulu
pandemi ketika masih ini itu pernah ini ya melakukan inilah sunat massal, yaitu ini membuat musola di Pulau Kapal ini ya. Begitu juga ada ini kalau nggak salah punya wakaf membuat musola di SMP 2 Moralabu ini ya. Oh iya. Nah, itu saya dengar juga nih yang Masjid Atin yang ada di Pinangawan itu nih, yang di Ampalu ya. Itu katanya juga ini wakaf keluarga ini ya. Oh iya. Nah, itu keluarga Ismail ya. Dan banyak berbuat ini ya. Jadi pada kesempatan ini nih mau pingin ini nih ada semacam inilah himbauan untuk masyarakat perantau-perantau ini yang ada di Jakarta maupun yang di seluruh Indonesia dan perantau Sulawesi Selatan. Apa nih himbauan ini dengan kondisi sekarang ini dan yang akan datang? Pesan kita bisa membuat untuk kampung, Ya. bukan apa yang akan kita ambil dari kampung. Jadi tetap kita berbuat untuk kampung, Untuk kampung. bukan apa yang akan kita ambil dari waduh, kampung. mantap banget ya. Jadi bukan kita nyari ini di kampungnya ya. Bukan. Ya, jadi kita apa yang kita berbuat. Apa yang kita perbuat. Banyak. Baiklah nih, sudah banyak mendengarkan salam, dapat masukan-masukan dari sini sebagai orang yang sudah lama tinggal di Jakarta dan orang tua ini juga mungkin generasi kedua atau generasi ketiga dari orang Sulawesi Selatan yang pernah ada di Jakarta ini. Dan pada kesempatan ini saya banyak-banyak terima kasih nih telah dilayani, mendapatkan informasi dan sekali lagi saya atas nama Triha Channel mengucapkan banyak terima kasih nih. Demikian sekelumit bincang-bincang dengan Ibu Hajah Mediana 1 SE sebagai Ketua Harian Ikatan Keluarga Masyarakat Sorong Selatan yang ada di Jabodetabek. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan share. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Dah.